Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwindi Monica dengan NPM 201506102. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk memvisualisasikan database melalui WordPress menggunakan Vesta.cp untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer lanjut 2. Pertama, buka virtual machine dan aktifkan Ubuntu Server 1804. Tunggu sampai proses booting selesai. Sambil menunggu proses booting selesai, kita buka panel Exam.pp. Kemudian kita aktifkan modul Apache dan juga MySQL, dan kita bisa login ke dashboard PHPMyAdmin dengan mengklik admin di bagian modul MySQL. Kemudian kita bisa login menggunakan username dan password. Selanjutnya kita kembali ke Ubuntu servernya. Kita bisa masuk menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian di sini karena saya sudah menginstal aplikasi Vesta.cp, maka saya hanya perlu mengecek kembali apakah IP address-nya berubah atau tidak. Nah, di sini sudah saya cek untuk IP address-nya adalah 192.168.191. Bagi teman-teman yang belum menginstal Vesta.cp, bisa menginstal terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah-perintah berikut. Selanjutnya masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Firefox. Kemudian masukkan IP address disertai dengan port 8083 di belakangnya untuk masuk ke laman login Vesta.cp. Masukkan username dan juga password. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita buka bagian menu web untuk membuat domain baru. Tapi sebelum itu kita pastikan di semua server ini sudah menyala. Jika ada yang belum menyala seperti IP tables ini, kita start terlebih dahulu. Jika sudah, kembali ke laman web dan tambahkan web domain. Di sini saya membuat web domain yaitu lampungcorp.com. Untuk aliasnya biarkan otomatis. Kemudian additional FTP kita checklist dan kita masukkan username yaitu lampungcorp, kemudian passwordnya juga lampungcorp saja. Kemudian kita add. Jika sudah, maka akan muncul di bagian web dan juga DNS-nya untuk lampungcorp.com. Ini untuk bagian DNS-nya kita ganti menggunakan IP address kita yaitu 192.168.191. Kemudian kita save. Jika sudah berhasil, kita coba buka laman PHPMyAdmin tadi, kemudian kita tambahkan user account dengan add user account. Di sini misalnya saya buat user account-nya itu perusahaan, kemudian hostname-nya localhost. Kita masukkan password. Lalu untuk grand all-nya kita checklist. Ini digunakan agar bisa mengakses atau meremote dari luar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Vesta.cp lagi dan masuk ke menu database. Untuk add database baru, kita buat nama database, kemudian username. Usernya sesuaikan dengan user account yang dibuat di PHPMyAdmin lokal tadi. Jika sudah, kita add dan kita open PHPMyAdmin melalui Vesta.cp dan inputkan username yang disertai dengan admin di depannya. Jika sudah berhasil masuk di PHPMyAdmin, kita buka aplikasi WinSCP untuk mengedit file web yang akan kita masukkan ke web domain lampungcorp.com. Kemudian kita bisa langsung login saja menggunakan username dan password Vesta.cp-nya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam direktori /home/admin/web untuk mengedit isi dari web lampungcorp.com. Selanjutnya kita masuk ke bagian public HTML dan kita hapus file yang sudah ada di dalamnya untuk kita ganti dengan file WordPress yang sudah kita unduh. Selanjutnya kita buka direktori yang ada di Windows untuk memindahkan file WordPress ke dalam
folder lampungcorp.com. Kita copy semua, kemudian kita pastekan ke dalam direktori lampungcorp.com di bagian public HTML. Kita tunggu prosesnya sampai selesai karena biasanya memakan waktu cukup lama karena file dari WordPress ini cukup banyak. Sudah, kita buka kembali browser untuk mencoba masuk ke laman lampungcorp.com. Kita ketikkan saja lampungcorp.com. Nah, di sini masih belum bisa karena settingan firewallnya belum diganti. Untuk itu kita masuk ke bagian control panel, kemudian masuk ke bagian network and sharing. Di sini kita pilih change adapter setting. Kemudian kita klik kanan dan pilih properties. Kita pilih yang bagian IPv4 dan use the following DNS. Di sini kita ganti menggunakan DNS milik kita tadi, yaitu 192.168.191. Klik OK dan coba refresh ulang halamannya. Jika sudah berhasil, tentunya akan muncul halaman WordPress. Kemudian kita tinggal pilih IO. Di sini kita bisa isikan nama basis data sesuai dengan basis data yang sudah kita buat di Vestasipi sebelumnya. Nama penggunanya juga kita sesuaikan termasuk sandi dan host dari basis data. Kemudian kita tinggal pilih kirim. Untuk bagian prefix tabel dibiarkan saja. Kemudian kita jalankan pemasangan. Jika sudah, di sini kita buat judul situsnya, misalnya data perusahaan Lampung. Kemudian untuk nama penggunanya di sini saya buat admin. Untuk sandinya silakan dibuat sesuai keinginan teman-teman. Dan emailnya di sini saya masukkan email yang saya masukkan di Vestasipi. Kemudian install WordPress. Di sini kita langsung log masuk menggunakan username dan password yang sudah kita inputkan di bagian sebelumnya. Jika sudah, di sini akan muncul halaman dashboard dari WordPress. Nah, untuk memvisualisasikan database-nya, kita perlu menginstal plugin terlebih dahulu. Karena di sini plugin yang terpasang hanya plugin bawaan, jadi kita perlu menambahkan plugin baru. Belum itu, kita kembali ke bagian database. Nah, di sini kita lihat di bagian admin Lampung Corp sudah otomatis terisi database yang ada di WordPress. Di sini saya akan membuat database baru, yaitu info perusahaan, tapi kita perlu menambahkan WP di depannya. Kemudian di sini saya akan menambahkan 6 kolom, yaitu untuk nama perusahaan, jenis alamat perusahaan, jenis perusahaan, omset per tahun, pemilik, dan juga jumlah karyawan. Selanjutnya kita save saja. Jika sudah muncul, kita bisa menambahkan datanya dengan memilih bagian insert. Kemudian tinggal kita insertkan datanya. Di sini saya akan menambahkan 2 data terlebih dahulu. Jika sudah, maka datanya akan otomatis muncul saat kita memilih bagian tabel WP info perusahaan. Untuk memudahkan dalam memanage isi dari Word, di sini saya sudah menambahkan beberapa file menggunakan aplikasi Visual Studio Code. File index PHP ini nantinya akan digunakan untuk menambahkan plugin baru pada laman WordPress. Kemudian file function menu di sini digunakan untuk membuat menu baru, yaitu menu CRUD, di mana nantinya menu ini akan digunakan untuk menampilkan database dari PHP MyAdmin dengan memanggil file tampil table PHP. Selanjutnya, file tampil table PHP digunakan untuk menampilkan isi dari database dalam bentuk tabel. Nantinya tabel tersebut akan muncul pada halaman menu CRUD.
Kemudian di bagian file tampil tabel PHP ini kita memanggil database yang kita buat tadi, yaitu info perusahaan. Untuk bagian WP-nya tidak perlu dituliskan. Kemudian untuk di file koneksi PHP digunakan untuk mengkoneksikan ke database yang ada pada PHP MyAdmin tadi. Sebelum itu kita ubah dulu di bagian file wp-config. Nah, bisa dilihat di sini akan terisi otomatis setelah kita menginstal WordPress untuk bagian database, username database maupun password hingga hostname-nya. Nah, di sini kita perlu menambahkan di bagian define wp debug dengan isets get debug untuk menampilkan error apabila terjadi kesalahan saat mengakses laman WordPress. Kemudian jangan lupa untuk memindahkan isi file tersebut ke dalam WinSCP tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa refresh halamannya. Nah, di sini di bagian menu CRUD sudah berhasil menampilkan isi dari database yang ada di PHP MyAdmin dalam bentuk tabel. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.